adik-adik. Apa kabar semuanya? Iya, apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja bukan? Ya, sehat selalu. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, pada hari ini Kang Didi mau dongeng apa? Kang Didin mau dongeng apa ya? Bagaimana kalau mendongeng tentang kehebatan? Kehebatan? Iya, anak Indonesia kan semuanya hebat-hebat. Hebat-hebat? Pastilah. Kayak aku. Waduh, kamu hebatnya apa? Aku hebat memanjat. Hebat memanjat. Iya, ada teman aku. Siapa? Ya. Siapa itu? Gajah. Gajah. Hebat. Hebatnya? Pandai mengangkat yang berat-berat. Wow, gajah hebat jika mengangkat beban yang berat. Ya, semuanya hebat-hebat temanku. Betul teman-teman, kita semua diciptakan Tuhan memiliki kehebatan. Ya. Anak-anak Indonesia, kalian adalah anak yang hebat. Anak yang hebat, anak yang cerdas, Dan memiliki potensi yang luar biasa. Kang Didin, kira-kira dongengnya bagaimana ya? Oke deh, kita akan mendongeng dengan sebuah judul Mutiara yang Indah. Wah, mutiara yang indah. Iya, mutiara yang indah. Kira-kira seperti apa ya dongengnya? Aduh, jadi nggak sabar nih. Pengen mendengarkannya teman-teman. Baik teman-teman, saksikan yuk Dongeng Anak bersama Kang Didin hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Hari ini Kang Didin akan bercerita. Ceritanya di dalam laut. Tuhan kita menciptakan aneka binatang di lautan. Di laut yang luas. Dan juga Tuhan menciptakan bermacam-macam binatang. Ada ikan, ada kerang, dan juga binatang-binatang yang lainnya. Teman-teman, kalian tahu kan Indonesia itu banyak sekali lautan. Dongengnya, di sebuah lautan ada binatang. Namanya kerang. Dia kita beri nama Rang-Rang. Capek. Rang-rang bingung. Pagi itu si Rang-Rang bingung. Ada apa ya dengan Rang-Rang? Oh, ternyata Rang-Rang dan teman-temannya semua kerang muda sedang berdiskusi. Mereka membahas bagaimana caranya supaya punya mutiara yang indah. Mereka senang sekali saling bertukar pikiran, saling bertanya, dan juga menjawab antara satu dengan yang lainnya. Tetapi berbeda dengan Rang-Rang.
dia malah sedih. Kata ayah aku, untuk menghasilkan sebutir mutiara, kerang-kerang sepertiku harus bisa melewati penderitaan yang menyakitkan. Iya Rang-Rang, tapi kita harus berusaha sekuat tenaga. Tapi apa? Ada cara lain gak ya? Teman-teman, si Rang-Rang, kerang muda, dia sedang berpikir bagaimana caranya menghasilkan sebutir mutiara tanpa harus merasakan kesakitan, tanpa harus merasakan penderitaan. Si Rang-Rang berpikir, Bagaimana caranya supaya tetap menghasilkan mutiara tapi nggak usah sakit? Yes! Rang-Rang tahu jawabannya. Seperti apa Rang-Rang caranya? Kita kan harus memproduksi mutiara itu sendiri. Ya, bukan dengan cara itu, tapi dengan cara lain. Cara lain? kerang-kerang muda pada bingung. Rang-Rang, bagaimana caranya? Bukankah kita untuk menghasilkan mutiara yang berkualitas, mutiara yang baik, kita harus merasakan menahan sakit. Itu tidak bagiku. Aku punya cara lain. Cara lain? Tanpa harus merasakan sakit. Emangnya bisa ya? Kita lihat nanti. Nah, teman-teman, Rang-Rang setelah berpikir menemukan jawabannya. Bagaimana menghasilkan mutiara yang indah tanpa merasakan sakit. Akhirnya, ketika mereka semua pada bubar, Rang-Rang pagi-pagi dia keluar dari rumahnya. Aku harus mencari harta karun. Lautan kan luas. Aku akan berenang mencari harta karun. Kan ada emas, pasti ada mutiaranya. Pagi itu, Rang-Rang tengok ke kiri, tengok ke kanan. Semua kerang-kerang belum pada keluar dari permukaannya. Rang-Rang berjalan. Dia menyusuri dasar laut. Dia berjalan berhari-hari. Hari berganti menjadi minggu. Minggu berganti menjadi bulan. Si Rang-Rang Belum menemukan harta karun. Biasanya kan di laut banyak sekali kapal-kapal yang tenggelam. Seandainya ada satu aja, akan ku cari. Siapa tahu ada harta karun, teman-teman. Rang-Rang dia berenang terus. Lelah, teman-teman. Belum menemukan juga. Bagaimana caranya? Ketika Rang-Rang dalam kondisi kebingungan, dia hampir menyerah. Tiba-tiba ada satu kapal yang tenggelam. Yes. Rang-Rang harus ke sana.
yang barusan tenggelam. Pasti deh ada harta karun. Yeay! Dengan sekuat tenaga, si Rangrang dia langsung mencari harta karun yang ada di dalam kapal tersebut. Dia masuk ke dalamnya. Aduh, bagaimana cara membukanya ya? Jangan-jangan harta karunnya ada di dalam peti yang kuat. Cara membukanya bagaimana ya teman-teman? Ada yang tahu nggak seandainya membuka peti? Teman-teman, Rangrang kebingungan. Bagaimana seandainya harta karun itu ada di dalam sebuah peti besi? Rangrang kan nggak punya tangan. Berbeda dengan kita. Kalau kita sih mudah sekali dibuka dengan sekuat tenaga. Teman-teman pasti bisa lah membuka sesuatu. Tapi tidak mudah bagi Rangrang. Dia mencari. Semoga ada harta karun yang tidak masuk ke dalam peti, apalagi ke dalam peti besi. Aku mencari. Tepuk tangan sama-sama. Stop! Duh, aku mencari ke kanan tidak ada. Kita cari ke ruang tengah yuk. Rangrang menuju ruang tengah. Ruangan yang terdapat dalam kapal tadi. Dia mencari dan sampai. Ada harta karun teman-teman. betul sekali. Di dalam kapal itu ada satu ruangan. Di sana tersimpan ada berlian, ada emas, dan juga mutiara. Aku akan pilih. Yes, 1, 2, 3. Ada teman-teman. Indah sekali. Yes, aku berhasil mendapatkan mutiara. Dari banyak harta karun yang ada di ruangan tengah kapal, Rangrang hanya mengambil satu butir. Aku akan tunjukkan ke teman-temanku. Aku sekarang berhasil. Satu butir mutiara itu berwarna ungu. Lalu dibawa dengan sekuat tenaga oleh Rangrang. Dia kembali ke tempat di mana teman-temannya ingin memproduksi mutiara. Siap, berenang. Stop. Sesampai di tempatnya, Rangrang disambut oleh teman-teman yang sedang memproduksi mutiara yang indah. Rangrang, kamu kemana saja? Iya, Rangrang, kok baru datang? Kita mencari kamu. Aku hampir berhasil memproduksi mutiara yang indah. Dengan rasa bangga, Rangrang ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa biasanya kan kerang muda memproduksi satu butir mutiara itu harus melalui proses yang menyakitkan. Pasir masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Rangrang tidak mau merasakan sakit itu. Dia mencari harta karun. Ini teman-teman. Apa itu, Rangrang? Ini
namanya mutiara. Mutiara? Iya, itu kan bukan mutiara. Maksudnya? Rangrang tidak tahu ya? Iya, apa kamu tidak bisa membedakan? Itu kan mutiara palsu. Mutiara palsu? Iya, itu mutiara buatan manusia. Jadi palsu tuh. Berbeda sekali dengan punya kita. Kita kan produksi sendiri. Jadi mutiaranya dijamin asli. Hah? Begitu ya? Iya, makanya Rangrang, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Daripada capek-capek mencari mutiara yang jauh, lebih baik kita berusaha sendiri. Teman-teman, Rangrang bersedih karena dia menemukan mutiara bukan yang asli. Padahal untuk mencari harta karun yang dibawa Rangrang butuh waktu yang lama. Dia mencari, dia berenang ke tengah lautan, paling ujung berbulan-bulan. Seandainya Rangrang mau berusaha dengan sekuat tenaga, pasti dia berhasil. Rangrang baru tahu teman-teman. Makanya Rangrang, kita harus berusaha. Kita itu punya potensi yang hebat, sama seperti teman-teman semua. Nah teman-teman, sejak saat itu Rangrang kelihatan murung karena dia telah menyia-nyiakan waktunya, telah membuang-buang waktu mencari harta karun berupa mutiara. Padahal mutiaranya palsu. Seandainya dia sadar menggunakan potensinya, maka Rangrang akan menghasilkan mutiara yang lebih cantik. Teman-teman sudah berhasil ya membuat mutiaranya. Ya, kami menghasilkan mutiara. Ada yang warna merah, ada yang kehijau-hijauan, ada yang warna hitam, bahkan ada yang berwarna putih mengkilat. Nah, setelah itu Rangrang berjanji akan berusaha sekuat tenaga supaya menghasilkan mutiara yang lebih indah. Begitu dongeng hari ini. Wah, sayang sekali ya si Rangrang. Iya teman-teman, sayang banget. Iya, seandainya si Rangrang mau berusaha dengan sekuat tenaga, dia pasti berhasil ya Kang Didin. Pastilah berhasil. Makanya teman-teman, jangan seperti Rangrang dia pengennya instan. pengennya cepat sekali, gak mau berusaha dengan sekuat tenaga. Ya, teman-teman di rumah dan di mana saja berada, Kita harus kerja keras. ya, kita harus kerja keras supaya Cita-cita kita tercapai. cita-citanya tercapai. Ada yang pengen jadi apa ya? Ada yang pengen jadi dokter misalnya. Ada yang pengen jadi ABRI, Ya, TNI, ABRI, lalu jadi polisi, jadi polisi, pengusaha. pengusaha. Teman-teman, siapa yang pengen cita-citanya pengen jadi polisi? Angkat tangannya. Aku. Wah, coba teman-teman angkat tangan yang lebih tinggi. Siapa yang pengen Jadi dokter. jadi dokter? Katakan saya. Teriak yang cepat. Saya.
Oke, coba sama-sama. Siapa yang pengen jadi dokter? Saya. Nah, suaranya lebih keras lagi. Coba siapa yang pengen Jadi pemadam kebakaran. petugasnya? Oh iya, maksudnya petugas pemadam kebakaran. Siapa yang pengen jadi petugas pemadam kebakaran? Iya, kalau ada sate Ada sate. kebakaran nanti nanti dipadamkan. Bukan, pemadam kebakaran itu kalau misalkan ada rumah, Yang kebakaran. iya kebakaran, baru dipadamkan. Wah, teman-teman hebat, punya cita-cita. Iya, teman-teman, ingat, setiap kita pasti punya, Potensi. iya, punya potensi. Potensi itu apa sih? Potensi itu bakat alami. Seperti Mona. Ya, Mona itu kan pandai, memanjat, ya pandai memanjat. makan buah-buahan. Makan buah-buahan. Ya betul. Kalau seandainya Mona mau berlatih, Mona bisa saja. Manjat pohon yang tinggi sekali. Ya betul, manjat pohon yang tinggi karena dilatih. Jadi Kang Didit, Ya, supaya teman-teman lebih hebat, ayo berlatih. ya. Ayo berlatih supaya lebih hebat. Dengan rajin belajar, Rajin belajar, rajin membaca, rajin membaca. dan Apa? bertanya pada ayah dan ibu. Ya, bertanya pada ayah dan ibunya. Bagaimana jika kita main sama-sama? Sama orang tua. Iya, ajak tuh ayahnya bermain dan Baca buku. membaca buku supaya potensi kita. Lebih hebat. Dan ingat, setiap orang potensinya kan Beda-beda ya? berbeda-beda. Tetapi kita harus menghormati, kita harus Menghargai. perbedaan itu. Sama seperti negeri kita. Negeri kita, Indonesia. betul, seperti halnya negeri kita Indonesia yang harus saling menghargai antara satu sama yang lainnya, yang harus saling Menghormati. dan tidak boleh berpecah belah. Karena kita Negeri Indonesia. yang bineka tunggal, Ika. walaupun berbeda, tetapi kita tetap satu tujuan. Yaitu Indonesia.